Semua orang yang mengalami grieving atau kedukaan pasti akan sulit untuk move on. Eee, Kedukaan itu salah satu rasa tekanan atau perasaan negatif yang paling berat untuk dialami seseorang, karena di dalamnya ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa takut, rasa sakit hati, dan juga pasti ada trauma yang mendalam bagi seseorang yang mungkin mengalami kedukaan itu. Biar gimana kan, kedukaan itu melambangkan sebuah kondisi di mana terjadi suatu hal atau perpisahan di mana seseorang tidak bisa bertemu lagi dengan orang yang mereka sayang, atau mungkin sesuatu yang mereka sayang, ataupun ada hal-hal lain yang mereka sayang. Ketika mereka kehilangan hal itu, perasaan itu disebut dengan kedukaan, seperti itu. Biasanya kedukaan akan berjalan dengan natural, jadi akan ada orang yang mungkin bisa menerima kalau memang kondisi spiritual mereka mungkin lebih lebih dekat dengan secara agama. Mereka punya pandangan yang berbeda soal mereka punya pandangan yang sehat soal kehidupan setelah kematian, ataupun tentang kematian itu sendiri. Nah, orang-orang yang punya value atau pandangan yang sehat terhadap kematian ataupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian akan bisa survive untuk lebih cepat, akan bisa pulih lebih cepat tentang hal ini. Balik lagi, apakah respon yang akan dilakukan seseorang ketika mengalami kedukaan itu berbeda antara laki-laki dan perempuan? Bisa ada bedanya. Pertama-tama, perempuan itu kan terbiasa untuk diperbolehkan menunjukkan sisi emosional mereka. Sedangkan anak laki-laki dari kecil sampai dewasa, mereka tidak terbiasa untuk diajarkan bagaimana menyadari, mengenal, dan mengelola emosi mereka. Mungkin yang ditunjukkan dalam bentuk grieving-nya atau bentuk kedukaannya. Kalau laki-laki itu lebih ke kemarahan, rasa nggak semangat, dan sebagainya. Kalau perempuan lebih terhanyut sama sisi kesedihannya, sama sisi emosionalnya. Jadi wajar saja kalau kita melihat seorang perempuan, apalagi di sini statusnya adik yang sangat disayang oleh kakaknya, menunjukkan ekspresi emosi yang begitu sedih, begitu kehilangan, dan begitu terluka menghadapi semua hal ini. Selain itu, bagaimana cara menangani orang-orang yang mungkin mengalami kedukaan? Bila kedukaan berangsur-angsur reda, berangsur-angsur lebih ringan dan lebih pulih, mungkin sekitar 3 bulan atau 6 bulan, biasanya tidak memerlukan bantuan psikolog atau bantuan psikiater. Tapi kalau memang berlangsung lebih lama dari waktu itu, dari durasi waktu itu, dan mungkin mempengaruhi begitu berat rutinitas dan juga produktivitas seseorang, mempengaruhi seberat itu terhadap kondisi mental seseorang, jadi nggak mau makan, jadi sakit-sakitan, atau mungkin jadi nggak bisa kerja, jadi nggak produktif, dan sebagainya. Apalagi kalau memang sudah jadi ibu rumah tangga atau jadi ayah rumah tangga, nggak bisa mengurus keluarganya, biasanya memang akan diarahkan untuk bantuan profesional. Salah satunya adalah untuk memaafkan diri sendiri, dan juga untuk merubah, memodifikasi mindset terhadap kematian itu, terhadap rasa kehilangan itu, dan bagaimana memulihkan perasaannya, seperti itu. Jadi balik lagi tergantung bagaimana, apa yang menjadi pemberat kedukaannya, apa yang membuat seseorang merasa sulit sekali ikhlas, rasa bersalahkah, rasa masih tidak terimakah, dan sebagainya. Dan terapi-terapinya itu memang disesuaikan dengan masalah utama pasien terkait rasa kedukaan tadi. Dari ekspresi yang ditunjukkan memang terlihat adiknya ini masih menunjukkan ekspresi yang sangat terguncang ya, masih belum bisa terima, masih ada rasa sedih dan rasa bersalah, apalagi kan kejadiannya terjadi karena kakaknya ingin menyelamatkan dia. Kejadian yang begitu cepat, pasti kan gak akan ada orang yang bisa terima secepat itu, bahwa apa yang terjadi menimbulkan rasa kehilangan yang begitu besar ketika ia mengetahui kakaknya telah meninggal, atau mungkin sebelumnya pun kakaknya telah menghilang beberapa hari, seperti itu. Jadi, apakah hal ini bisa menimbulkan sebuah trauma? Jelas bisa. Trauma itu kan adalah sebuah luka, yang mana luka ini terbentuk baik secara fisik maupun mental, yang bikin kita merasa terancam, seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat kita merasa terancam ataupun orang-orang terdekat kita terancam, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologis ya. That's why itulah kenapa ketika adiknya atau
Yara sendiri mungkin mengalami hal serupa, dia akan merasa trauma atau merasa terluka ketika merasa kehilangan kakaknya yang telah menyelamatkan dia. Di satu sisi, mungkin dia juga ada rasa syukur, aku pernah punya kakak yang sesayang ini sama aku sampai rela mengorbankan keselamatannya demi aku. Cuma kalau terlihat dari ekspresinya di sini, memang terlihat masih tergoncang dan juga masih ada rasa sedih sekali yang begitu dalam gitu. Ini ujian yang apa ya, berat banget ya, dari kecil diajarin ya, dididik gitu kan ya, tapi ternyata Allah lebih sayang gitu ya. Ya, sekali lagi ini merinding banget ya, apa ya, rasanya mau nangis gitu kalau misalnya melihat ini gitu, betapa beliau tegar banget gitu kan dalam menghadapi ini gitu pada saat itu. Dan malah 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 jadi kalau boleh dibilang ya, seorang ayah ya, kalau misalkan aku di posisinya Kang Emil kayaknya nggak mungkin setegar itu gitu ya, bakal yang aduh. Tapi ini pelajaran sih gitu ya, bahwa ya apapun itu sepertinya udah titipannya Allah gitu kan ya. Memang apa yang ada dalam dunia ini itu udah punya Allah gitu. Jadi pada saat udah mau diapain juga tuh anak gitu ya, kalau memang Allah mau ambil ya ambil gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus ikhlas ya, harus sabar gitu menghadapi ini gitu. Dan itu yang aku lihat dari Kang Emil dan keluarga. Itulah seorang ayah yang ideal menurut aku. Kang Emil luar biasa sih dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang begitu soleh, luar biasa, pendidikannya bagus, tata keramanya bagus, attitude-nya luar biasa. Ya udah, mungkin udah persiapkan ya untuk the next Kang Emil gitu ya, jadi pemimpin untuk mungkin bisa aja mimpin daerah dan atau mungkin negara bahkan gitu ya. Jadi bangga banget itu melihat seorang Kang Ridwan Kamil seperti itu ya dalam hal mendidik anaknya gitu. Ya itulah dia ya, maksudnya ini sosok yang memang jadi panutan sebenarnya gitu, bahwa seorang Eril ini tidak membawa-bawa nama besar bapaknya gitu. Jadi memang sepak terjangnya itu memang kita kadang nggak tahu ya, memang apa yang dia udah lakukan gitu. Ternyata banyak sekali yang sudah dia lakukan gitu kan, dari sosialnya, dari kegiatan-kegiatannya yang ternyata juga banyak sekali yang berhubungan dengan sosial kemanusiaan gitu ya. Dan ya dia menjadi dirinya sendiri, nggak perlu harus membawa nama-nama besar bapaknya, tapi ya sudah dengan itu ya, dengan apa yang dia lakukan itu mencerminkan dirinya. Sebagai artis Jawa Barat ya ikut berduka cita, walaupun ini sekarang sudah ketemu, tapi ya kita kasih hibur lah keluarga. Tapi kalau orang tua kehilangan anak, itu yang benar-benar kayak kita ini dibelah gitu ya. Itu yang Bunda rasakan. Jadi Bunda nggak bisa ngebayang. Tapi dengan ketegaran, dengan keikhlasan, dan kesabaran, dua-duanya suami istri dan juga anak-anaknya yang perempuan, itu Bunda acungkan jempol. Nanda Eril ini salah satu contoh, karena kita lihat, mohon maaf, kalau kita lihat proses kedatangan Nanda Eril itu bunga, ya penyambutan mungkin juta-juta itu di Bandung tuh laku semuanya ya, berjejer kan. Yang Bunda rasakan, Bunda tidak pernah melihat, mohon maaf, jujur, tidak pernah melihat seorang pejabat yang meninggal sebegitu antusias daripada dia punya rasa duka daripada masyarakat. Jadi kalau Nanda Eril ini memang satu di antara yang ya mungkin yang tidak ada ya. Kalau kita lihat itu suatu gambaran yang sebetulnya terjadi secara umum. Hanya dalam hal ini kita melihat Bang Emil itu memperlihatkan suatu kedewasaan. Jadi secara umum kita lihat siapapun akan kehilangan anaknya, dia akan sangat bersedih. Jadi intensitas kesedihannya harus kita lihat dari segi kedekatan dengan anak. Lalu apa arti anak itu baginya? Di sini kita lihat memang nilainya sangat tinggi, karena itu kesedihannya juga sangat tinggi juga. Tapi kita kembalikan bagaimana cara untuk melepaskan secara bertahap, melepaskan kesedihan itu secara bertahap. Lalu kecepatan melepaskan kesedihannya itu sangat tergantung pada kepribadiannya. Dan di sini kita lihat bahwa Kang Emil mempunyai kepribadian yang cukup matang,
sehingga dengan kematangannya bisa cepat kembali. Apalagi dengan adanya kesibukan, dikejar-kejar suatu tanggung jawab terhadap negara, maka akan lebih cepat untuk pada saat bertugas melupakan segala-galanya, tapi bukan melupakan sepenuhnya, karena dalam hatinya tetap terasa adanya kesedihan yang luar biasa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.